Jadi meskipun kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKM, ada risiko besar yang harus diantisipasi, terutama dalam hal kredit macet dan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Pendengar sekalian, kita telah membahas beberapa faktor kebijakan yang berkontribusi terhadap anjloknya pasar modal, mulai dari regulasi yang tidak jelas hingga kebijakan populis yang dapat merusak stabilitas keuangan. Setelah jeda berikut ini, kita akan membahas faktor lain, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih dan kebijakan fiskal yang memperlebar defisit anggaran. Tetaplah bersama kami di Science News. Baik, pendengar sekalian, diskusi kita semakin menarik. Kita telah membahas dampak kebijakan sebelumnya terhadap pasar modal dan sistem perbankan. Sekarang kita beralih ke kebijakan lain yang juga menuai perdebatan, yaitu pembentukan Koperasi Merah Putih. Pemerintah menginisiasi pembentukan 80.000 koperasi desa dengan total pinjaman sebesar 400 triliun rupiah dari Bank BUMN atau sekitar 5 miliar rupiah per desa. Langkah ini tentu terlihat ambisius dalam mendorong ekonomi berbasis komunitas, tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai risiko kredit macet dan potensi dampak negatif pada stabilitas perbankan. Dr. Budi, bagaimana Anda melihat kebijakan ini dari perspektif ekonomi dan pasar keuangan? Terima kasih, Kevin. Kebijakan ini memang mengandung potensi, tetapi juga risiko yang cukup besar, terutama jika kita melihatnya melalui teori asymmetric information dalam ekonomi keuangan. Dalam adverse selection problem, bank memiliki keterbatasan dalam menilai kelayakan kredit koperasi di tingkat desa. Tidak semua koperasi memiliki manajemen keuangan yang baik, dan jika dana ini diberikan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, maka akan muncul risiko besar terjadinya kredit macet atau non-performing loans, NPLs. Selain itu, jika kita mengaitkan dengan teori moral hazard, ketika koperasi merasa mendapatkan pinjaman besar dengan dukungan pemerintah, ada kemungkinan mereka kurang berhati-hati dalam pengelolaan dana tersebut. Ini dapat menciptakan apa yang dikenal sebagai soft budget constraint problem, di mana perusahaan atau koperasi cenderung tidak efisien karena mengandalkan dukungan pemerintah. Dari sudut pandang makroekonomi, jika NPL meningkat, maka Bank BUMN akan menghadapi tekanan likuiditas, yang pada akhirnya bisa berdampak pada peningkatan biaya kredit bagi sektor lain. Ini dapat menyebabkan efek domino, di mana sektor-sektor usaha lain mengalami kesulitan memperoleh pinjaman akibat tingginya risiko kredit yang ditanggung bank. Jadi, agar kebijakan ini efektif, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat, baik dalam bentuk audit independen, transparansi laporan keuangan koperasi, maupun sistem penilaian risiko yang lebih komprehensif sebelum kredit disalurkan. Jadi, dari perspektif teori ekonomi, kebijakan ini berisiko menciptakan asymmetric information problem yang bisa berujung pada kenaikan kredit macet dan tekanan terhadap likuiditas bank. Pengawasan yang lebih ketat menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi sektor perbankan dan ekonomi nasional. Sekarang kita beralih ke kebijakan fiskal pemerintah yang memperlebar defisit anggaran. Pemerintah meningkatkan belanja negara dalam skala besar, tetapi pasar melihat ini sebagai ancaman terhadap stabilitas makroekonomi. Dr. Rina, bagaimana Anda menganalisis dampak kebijakan fiskal ini terhadap pasar modal dan perekonomian secara keseluruhan? Terima kasih, Kevin. Peningkatan belanja negara memang bisa menjadi stimulus ekonomi. Tetapi, jika tidak diimbangi dengan sumber pendanaan yang jelas, ini dapat menimbulkan risiko besar dalam jangka panjang. Dalam teori fiscal sustainability, defisit anggaran yang besar tanpa strategi pendanaan yang kredibel dapat menciptakan crowding out effect, yaitu kondisi di mana sektor swasta kesulitan mendapatkan pendanaan karena dana yang tersedia di pasar lebih banyak diserap oleh pemerintah. Selain itu, ada risiko peningkatan cost of borrowing bagi negara. Jika pemerintah terus menerbitkan surat utang, government bonds, untuk menutupi defisit, maka imbal hasil atau yield obligasi negara harus meningkat agar tetap menarik bagi investor. Ini bisa memicu spiral utang,
di mana bunga utang yang semakin tinggi justru memperburuk defisit di tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini diperparah jika pasar melihat adanya risiko fiskal dominance, yaitu ketika kebijakan fiskal yang ekspansif mulai mengganggu independensi kebijakan moneter. Bank Indonesia mungkin akan dipaksa untuk mempertahankan suku bunga rendah demi mengurangi beban utang pemerintah. Tetapi ini justru bisa mempercepat laju inflasi. Dari perspektif investor, defisit yang besar juga dapat memicu kekhawatiran terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Jika investor asing kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan fiskal Indonesia, mereka bisa menarik modalnya dari pasar obligasi dan saham, yang pada akhirnya memperburuk depresiasi rupiah. Depresiasi ini akan meningkatkan biaya impor dan berpotensi memperburuk inflasi. Dengan kata lain, defisit anggaran yang terlalu besar bisa menimbulkan efek domino, mulai dari kenaikan suku bunga, meningkatnya inflasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional. Pendengar sekalian, kita telah membahas berbagai kebijakan yang memicu ketidakstabilan pasar, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga kebijakan fiskal yang berisiko tinggi. Namun, ada satu faktor lain yang juga berkontribusi besar terhadap krisis ini, yaitu minimnya komunikasi dan transparansi kebijakan dari pemerintah. Setelah jeda berikut ini, kita akan membahas bagaimana komunikasi yang buruk bisa memperburuk kepercayaan pasar dan apa solusi yang bisa diambil. Tetaplah bersama kami di Science News.